Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai gender dan jenis kelamin. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita lihat video yang satu ini. Harus ada pilihan. Di KTP mau apa ditulis? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Di kartu siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender sendiri itu. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini, bawa ke sana. Bawa ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Nah, teman-teman pasti sudah pernah melihat video yang sempat viral tersebut di media sosial. Video itu menampilkan seorang mahasiswa yang diusir oleh salah satu dosen karena mengaku memiliki gender netral. Hal ini mungkin bisa saja terjadi karena ketidaktahuan mengenai perbedaan jenis kelamin dan gender. Yuk kita bahas. Jenis kelamin secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu jantan atau laki-laki dan betina atau perempuan. Namun, dalam beberapa kasus yang langka, ada juga manusia yang terlahir dengan dua alat kelamin. Kondisi seperti ini disebut dengan intersex. Lalu, apa ya bedanya gender dengan jenis kelamin? Gender merupakan karakter perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial. Menurut BEM tahun 1981, gender diklasifikasikan menjadi 4, yaitu maskulin, feminin, androgin, dan tidak tergolongkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, maskulin. Maskulin ialah seseorang yang sifat kelaki-lakiannya lebih besar daripada sifat keperempuanannya. Di beberapa budaya, sifat maskulin ini dianggap sebagai ciri ideal yang dimiliki laki-laki. Yang kedua, feminin. Feminin ialah seseorang yang sifat keperempuanannya lebih besar daripada sifat kelaki-lakiannya. Di beberapa budaya, sifat feminin ini juga dianggap sebagai ciri ideal yang dimiliki oleh perempuan. Selanjutnya ada androgin. Androgin ialah pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat bersamaan. Dalam kata lain, androgin ialah seseorang yang tidak sepenuhnya cocok dengan karakter maskulin maupun feminin. Yang keempat, tidak tergolongkan, yaitu manusia atau seseorang yang sifat kelaki-lakian dan keperempuanannya di bawah rata-rata. Sederhananya seperti ini. Jika seseorang memiliki sifat maskulin dan feminin tinggi, maka ia termasuk ke dalam androgin. Jika sifat maskulinnya rendah, tetapi sifat femininnya tinggi, maka ia termasuk ke dalam feminin. Kemudian sebaliknya, jika sifat maskulinnya tinggi, tetapi sifat femininnya rendah, maka ia termasuk ke dalam maskulin. Untuk yang terakhir, yaitu tidak tergolongkan, ialah seseorang yang sifat maskulin maupun femininnya sama-sama rendah. Nah, itu dia beberapa pengklasifikasian gender menurut BEM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran gender. Peran gender bisa saja berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Misalnya, peran pewarisan tanah bagi suku Empur di Papua Barat. Hanya laki-laki yang bisa mewarisi hak milik tanah ulayat. Berbeda dengan suku Empur, di masyarakat Minangkabau, ahli waris justru diturunkan melalui garis keturunan ibu. Nah, ekspresi gender pun akhirnya bisa saja berbeda dengan apa yang dikonstruksikan secara sosial. Ketika seseorang lahir sebagai perempuan dengan seperangkat fitrah biologisnya, yaitu hormon dan alat reproduksi khas wanita, bukan berarti seseorang itu tidak boleh mengekspresikan gendernya secara lebih fleksibel. Misalnya dengan bergaya rambut pendek atau memakai celana jeans dan sepatu boot. Kenapa? Ya karena
Cara berpakaian itu bukanlah fitrah, melainkan hasil konstruksi sosial atau sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat. Contoh lainnya di Indonesia misalnya. Di Indonesia mungkin rok hanya dipakai oleh perempuan. Namun di negara Skotlandia, rok bernama kilt justru menjadi pakaian tradisional laki-laki sejak abad ke-16. Ketika laki-laki dan perempuan berbeda, apakah ini dikarenakan faktor biologi, bawaan, atau keduanya? Perbedaan jenis kelamin dalam tingkah laku interpersonal dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor. Salah satu faktornya adalah hormon testosteron. Hormon ini lebih banyak dimiliki oleh kaum pria dan lebih sedikit dimiliki oleh kaum wanita. Oleh karena itu, laki-laki menjadi orang yang lebih agresif, dominan, lebih bermotivasi dalam hal seksual, dan lebih suka mengambil resiko dibandingkan dengan wanita. Sehingga, kebanyakan lelaki akan memilih pekerjaan yang memacu adrenalinnya seperti seorang pengacara, aktor, politikus, hingga sebagai seorang penjahat yang lebih didominasi oleh kaum pria. Berbanding hal dengan wanita lebih menyadari emosinya. Dalam hal hubungan, wanita lebih ingin mempertahankan hubungannya dibandingkan dengan mengontrolnya. Wanita lebih sering mengalami depresi. Wanita juga lebih sering mengalami situasi negatif dibandingkan dengan pria. Karena wanita lebih memiliki sedikit kontrol dalam hal apapun maupun dalam hal hubungan. Perbedaan persepsi diri pada pria dan wanita dapat dicontohkan dengan salah satunya yaitu wanita lebih berprestasi namun juga ia lebih sering depresi. Wanita ketika sedang mengalami kekhawatiran atau ketidakpuasan, mereka cenderung melampiaskannya kepada penampilan seperti mengubah berat badan, mengubah gaya berpakaian, sering memakai makeup, dan bahkan mereka mengubah gaya rambut mereka. Wanita barat pada umumnya merasa bahwa berat badan adalah salah satu isu yang sangat khusus, yang banyak kita sebut sebagai gangguan makan atau eating disorders. Salah satu contohnya dari Lauren Bailey, salah satu aktris dari Amerika Serikat yang mengalami anoreksia nervosa sejak umur 9 tahun. Dia merasa dirinya terlalu gemuk dan takut beratnya terus bertambah, sehingga ia rela menahan laparnya. Ia terobsesi berjalan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore agar dia tetap menurunkan berat badannya. Hal itu ia lakukan kurang lebih selama 18 bulan. Ia menceritakan bahwa pada awalnya dia mengalami ini ketika ia berumur 9 tahun, dia merasa berbeda daripada orang pada umumnya. Dia merasa bahwa badannya lebih besar, lebih gemuk, dan berbeda daripada orang-orang di sekitarnya. Kemudian ia memulai anoreksianya itu ketika ada seseorang yang berkata kepadanya untuk menyuruhnya berdiet. Dia merasa saat itu dia sangat muda dan merasa bahwa itu hal yang sangat berat untuk ia pikirkan saat itu. Sehingga dari saat itulah ia mulai menjalani anoreksianya. Pada Maret tahun 2006, Lauren masuk rumah sakit setelah berat badannya turun kurang lebih 25 kg selama 18 bulan. Salah satu kolumnis, Dave Barry, pada tahun 1998 menyatakan bahwa pria memandang diri mereka biasa-biasa saja. Ini berarti mereka menarik. Namun, bagi wanita, memiliki penampilan biasa-biasa saja berarti penampilan mereka tersebut tidak cukup memuaskan. Itulah beberapa hal yang dapat kita bahas dalam topik gender kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.